Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafadi Saputra Simorangkir dengan NIM 0542065008. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktik 1 pemrograman berbasis desktop. Adapun tugasnya adalah membuat suatu app restoran atau bisa dibilang menu restoran total biaya yang dipesan dan mencetak struk pesanan. Dalam programnya diminta untuk membuat aplikasi sederhana yang memiliki fungsi pertama itu input menu restoran yang berupa makanan dan minuman beserta harganya. Data ini disimpan dalam sebuah array. Kemudian struktur pemesanan, di mana syaratnya adalah maksimal memesan 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Lalu menghitung total biaya dengan syarat biaya ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total keseluruhan belanja dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran akan memberikan diskon 10% jika total biaya keseluruhan adalah 100.000 dan penawaran minuman gratis 1. Beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman dengan total belanja itu minimal 50.000. Dan terakhir adalah program untuk mencetak struknya. Dari harga per item, total harga per item, total biasa pemesanan, pajak, biaya pajak, pelayanan, diskon jika syarat di atas ini terpenuhi, dan menampilkannya. Nah, ini adalah petunjuknya untuk memudahkan. Di sini kita tidak boleh menggunakan struktur pengulangan seperti for, while, dan do while. Langsung saja kita ke kode pemrogramannya. Untuk kode pemrogramannya, pertama adalah di trip 7 kita dapat adalah membuat kelas menu. Artinya kelas menu ini terdapat string nama, double harga, string kategori yang akan digunakan untuk nama dari makanan dan minuman, harganya, serta kategori makanan atau minuman. Nah, setelah itu saya akan membuat konstruktor agar si variabel nama ini tidak memencar gitu, dan akan menempel di mainnya nanti. Terus untuk harganya juga setiap variabel dalam kelas menu ini akan disimpan untuk dipanggil nanti di metode-metode di mainnya. Kemudian untuk memudahkannya kembali, saya akan membuat sebuah public string get nama. Kita bisa memanggil get nama di fungsi main nanti dengan metodenya. Kemudian get nama ini akan di return menjadi nama di sini, stringnya, menjadi nama di string
begitu juga dengan harga dan get kategori. Jadi kita hanya menggunakan variabel get nama ini untuk memasuki dia variabel menunya dari nama, harga, dan kategori. Itu ya. Kita masuk ke kelas menunya. Di kelas menu adalah terdapat metode-metode untuk mengerjakan dari soal-soal yang diminta ya. Untuk public class-nya kita buat main sesuai dengan petunjuknya. Public class main. Public class ini berfungsi sebagai wadah ya. Kelas ini dia wadahnya. Main ini dia metodenya ya. Tidak. Public ini metodenya, kelasnya itu main. Nah, pertama di sini saya akan membuat metode untuk menampilkan tampilan dari menu itu. Menampilkan menu beserta kategorinya menggunakan method void. Nah, method void ini digunakan karena di dalamnya terdapat aksi ya. Aksi seperti print line. Jika hanya public static, dia hanya menyimpan dari fungsinya itu ya. Dari public static void tampilan menu ini fungsinya ini adalah variabelnya. Untuk daftar menu sistem print line kita buat ya. Ini untuk tampilan daftar menunya nanti seperti ini ya. Terus untuk menampilkan menu dan harga-harganya, kita menggunakan struktur keputusan if untuk mencetak menu, dibantu dengan konstruktor yang ada di menu ini tadi, kelas menu ya. Pertama itu sistem print line dari ini menu makanan. Menu makanan akan di print jika daftar menu pertama ini ya, array pertama itu ditandai dengan 0. Get kategori ini akan mengambil dari kategori ini ya, kategorinya makanan atau minuman, equals dia bisa makanan, mengambil makanan dia ya. Terus akan di print 1 daftar menu get nama, berarti nama menunya. Kemudian daftar menu kosong, array kosong, get harga, berarti ini menampilkan dari harga menunya ini namanya, ini harganya. Sedangkan ini kategori makanan ya. Kemudian untuk kategori minuman sama seperti sebelumnya, kita menggunakan if ya. Daftar menu dia ada di array 4 ya, di dalam array 4 get kategori, dia nih mau kategorinya itu mau makanan. Sorry di daftar menu 4 ini dia ingin kategorinya itu minuman semua ya. Ini ada tampilan dari menunya nanti ya sebelum kita print. Ini adalah fungsi, ini variabelnya termasuk
fungsi rekursif. Nah, kemudian kita akan membuat metode cari menu, di mana metode menggunakan metode statik, hanya menyimpan dan diakses ya. Jadi metode statik ini dia tidak dapat melakukan aksi ya, tetapi dia bisa melakukan return, mengembalikan ya. Jika kondisinya tidak dipenuhi, maka dia akan return, akan dikembalikan gitu. Sedangkan untuk void dia tidak bisa di return karena kita udah melakukan aksi ya, seperti sistem print line, ngeprint maksudnya. Untuk public static cari menu, dia variabelnya saya buat tuh string nama menu, ini nanti ada dibuat, dan ini adalah variabel dari menu-menunya, semua menu yang ada. Nah, jika daftar menu pertama dengan namanya dia akan tercatat nama menu di return untuk daftar menu pertama ya. Jadi dia di return dikembalikan daftar menu pertama, hanya namanya aja ya, karena kan nanti di menu ini dia array-nya itu isinya ada nama makanan atau minuman, harga, terus kategorinya. Nah, ini dia mau di return untuk daftar menu pertama, tapi tidak semua dimasukkan, hanya namanya aja kita cari ya. Makanya kita buat fungsinya tuh fungsi cari menu. Jika kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi, maka akan di returnnya tuh 0 atau kosong lah ya. Return kosong artinya menunya nggak ada tuh. Nah, kemudian kita masuk untuk method void main, digunakan untuk mencetak seluruh perintah. Nah, semua perintah dari fungsi-fungsi ini akan kita tampilkan di sini di public static void main, karena cuma di sini dia yang menerima perintah untuk menampilkan ya. Nah, pertama ini dah ya, menu array 1 dimensi daftar menu sama dengan new menu. New menu ini tipe datanya dia string ya. Sebenarnya ini gabungan tipe datanya, tapi dia menggunakan array 1 dimensi. Terdapat 8 menu. Untuk menu pertama itu dibuat burger dengan harga 25.000, jenis makanannya itu jenis kategorinya itu makanan, dan seterusnya ya. Ini adalah menu-menu yang ada di restoran saya ya. Kemudian ini dia perintah tampilan menu dari daftar menu. Setelah kita buat variabel ini kan ini dia variabelnya, variabel dalam fungsi di tampilan menu. Nah, ini dia. Karena udah dibuat variabelnya, maka tampilan menu ini bisa kita cetak ya. Bisa kita cetak dengan cara memanggilnya tuh tampilan menu daftar menu. Ini akan tercetak ya. Ini akan tercetak dengan memanggilnya di sini. Nah, untuk menu array 1 dimensi daftar menu ini diambil dari kelas menu tadi. Kelas menu yang ada string nama,
harga dan kategori. Nah, dari kelas itu kita buat dia menjadi array satu dimensi dengan variabel daftar menu namanya. New menu artinya ada menu sebanyak 8. Berarti ada sebanyak 8 menu ya. Ya, 4 menu makanan, 4 menu minuman. Nah, kita masuk ke ini ya, di soal tuh di nomor 2, struktur pemesanan ya. Struktur pemesanan kita menggunakan scanner input sama dengan new scanner sistem AIN. Nah, ini maksudnya itu adalah scanner input, artinya input berasal dari scanner dari keyboard kita ya. Nah, ini dia. Ini adalah struktur pemesanan. Sistem print out print, dengan yang di print itu akan ditampilkan pesanan satu, artinya mau mesan apa. Pertama dia mau mesan apa. Kemudian di pesanan, di menu pesanan ini dia akan menginput, kita yang menginput di sini input next line. Input next line berarti kita yang akan menginput apa pesanan yang ingin kita pesan. Begitu juga seterusnya. Makanya di sini kita terlebih dahulu buat deklarasi variabel ya, untuk menemukan makanannya ya, makanan, harga serta kategorinya. Nah, di sini kita buat string dengan tipe data string dengan array satu dimensi dengan variabel pesanan. Nah, di sini dia akan dalam variabel pesanan ini akan terdapat 4 string ya. 4 string karena maksimal itu diminta memesan 4 menu. Lalu untuk menu di atas ya, ini kelas menunya, menu yang dipesan, menu new menu. Artinya di sini menu ini dibuatkan array satu dimensi dengan variabel menu dipesan, menu pesanan dengan banyak anggotanya itu 4 ya. Artinya ini agar menampilkan apa menu yang kita pesan, yang akan menampilkan namanya, harganya. Kemudian integer dibuatkan array satu dimensi dengan variabel jumlah pesanan. Nah, di sini artinya kita akan membuat integer jumlah pesanan. Misalnya kita memesan burger 2, berarti ini dia perintahnya. Nah, untuk mengeksekusi yang kita input di sini di pesanan pertama ini, kita pakai struktur keputusan if untuk mendapatkan jenis menu, harga, dan kategori. Dalam if itu ada beberapa konektor juga ya, operator ya, namanya ada operator not ya, operator not dan operator and. Ada if else juga dan lain-lain. Fungsi sebagai statement agar perintah dikerjakan ya. Artinya jika statement terpenuhi maka perintah akan dikerjakan. Dapat dibaca jika pesanan pertama tidak sama dengan kosong ini ya. Ini kosong.
kosong. Dan pesanan pertama bukan string kosong, maka lakukan perintah sebagai berikut. Nah, jika pesanan pertama ini tidak sama dengan 0 dan pesanan pertama tidak sama dengan kosong, ini adalah is empty, itu kosong ya. Artinya pesanan pertama ini kan dia minta string ya. Misal kita buat pesanan pertama, burger sama dengan 2. Burger 2. Itu tipe data string. Nah, jika dia tidak 0, maka kita akan bagi lagi stringnya itu menjadi dua part ya. Ya, stringnya akan dibagi menjadi 2 part karena dia dipisahkan ya. Nah, string array satu dimensi part. Nah, ini dia partnya ini yang akan kita pisah. Nah, string pesanan pertama dipisahkan, ini artinya dipisahkan oleh sama dengan. Maka di menu pesanan di menu pesanan, variabel menu pesanan, kita akan mencari dengan cara cari menu. Cari menu di sini part 0. Part 0 berarti bagian pertamanya. Misalnya burger sama dengan 2, berarti bagian pertamanya itu burger. Bagian keduanya itu 2. Burger itu tipe datanya string ya. Dan 2 itu tipe datanya integer. Tapi di sini dia masih dalam bentuk string ya, belum integer sebenarnya. Jadi maksud dari string part ini adalah membagi string itu menjadi 2 bagian. Nah, cari menu ini menghapus spasi ya. Ini menghapus spasi. Cari menu dari daftar menu. Nah, ini yang tadi cari menu tadi. Ini ya. Cari menu dari nama menu. Nah, di sini kita akan ketemu dengan nama menunya. Nama menunya, ya kan, karena kan dipisah. Burger misalnya. Sama dengan 2, dipisahkan jadi 2 oleh sama dengan. Jadi burger ini jadi burger, dan ini daftar menu. Daftar menu ini akan menampilkan harga dan jenis makanannya, jenis makanan atau minumannya. Kemudian untuk variabel jumlah pesanan, variabel jumlah pesanan pertama ini. Nah, di sini kan tadi tipe data untuk pesanan itu string. Misalnya burger sama dengan 2. 2 itu masih string, maka kita konversi. Caranya itu dengan cara integer dot parse integer. Nah, di sini dia. Ini perintah untuk konversi dari string menuju integer. Nah, ini dia. Ini yang mau dikonversikan part 1 dari variabel pesanan. Part satunya itu berarti misalnya burger sama dengan 2, berarti part satunya itu 2 ya. Ini menghapus spasi ini ya. Nah, begitu juga untuk pesanan yang kedua. Jika pesanannya tidak 0, tidak kosong, dan tidak 0 ya, maka akan dikerjakan perintah ini. Itu juga seterusnya. Nah, kita tutup scanner kita tadi. Scanner menggunakan keyboard ya, untuk memasukkan jenis menu yang ingin dipesan.
dengan input close, berarti diakhiri ya, inputnya diakhiri. Kalau nggak diakhiri nanti dia bisa jadi error karena dia dimasukkan terus menerus. Nah, ini untuk variabel hitung biaya akan ada di bawahnya ya, karena di sini semua di print itu, artinya ini akan di print tapi kita belum buat metodenya. Nah, kita buat dulu metodenya di sini ya. Metode operasi dalam mencetak struk pembelian menggunakan public static void dengan fungsi hitung biaya. Variabelnya itu menu yang dipesan, terus integer jumlah pesanan. Nah, integer ini dimasukkan dalam array satu dimensi. Untuk menu pesanan tadi udah terbentuk ya dari variabel di atas ini ya. Nah, menu pesanan ini udah ada 4 ya, dan integer jumlah pesanan. Nah, di sini artinya menu yang dipesan dan jumlah pesanannya. Nah, dia karena kita hitung biaya pertama, untuk pesanan pertama kita buat tipe data double ya, total pesanan 1. Artinya pesanan 1 misal burger 2, berapa tuh totalnya. Nah, kita buat variabel total pesanan 1. Untuk pesanan 2, total pesanan 2 nya berapa, misal teh manis 2, berapa total pesanannya. Nah, ini akan dikerjakan dengan perintah keputusan, struktur keputusan if else ya, if else, di mana menu dipesan jika tidak sama dengan 0, maka total pesanan 1 adalah menu dipesan. Menu dipesan ini menu apa yang dipesan ya, tadi ya, yang ini ya, menu dipesan ya. Cari menu dan daftar menu. Daftar menu ini dia hanya menampilkan nama menu aja. Nama menu digandengkan dengan harga. Maka di sini dia akan mencetak menu yang dipesan itu harganya, harga dari menu yang dipesan dikali dengan jumlah pesanannya. Berapa tuh jumlah pesanannya? Nah, misal kita pesan burger 2, berarti jumlahnya 2 yang kita pesan. Harga burger berapa? Berarti harga burger dikali jumlahnya, itulah total pesanan 1. Nah, jika kondisi pertama tidak dipenuhi, maka kondisi 2 yang akan berlaku, yaitu total pesanan sama dengan 0, karena pesanan pertama dia tidak ada memesan gitu. Jika dia kosong gitu, pesanannya kosong untuk pesanan pertama. Begitu juga untuk yang menu pesanan kedua, ketiga, dan keempat ya, sama ya. Nah, menu pesanannya udah 4-4-nya ini udah ada. Kemudian kita akan mencari total biaya semuanya, total biaya seluruh pesanan dengan tipe data double. Total biaya itu sama dengan total pesanan 1 ditambah total pesanan 2 tambah total pesanan 3 tambah total pesanan 4 ya. Ini di total semua. Ini perintah cetak struknya, sistem out print line dengan di print ini tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dia menu yang akan di print ya, tampilan dari struknya.
yaitu jika menu pesanan pertama tidak sama dengan 0, akan dicetak yaitu nama menu pesanan, jumlah pesanan, lalu harga pesanan, kemudian total pesanan. Totalnya ini total harga pesanan 1 lah ya. Nah, begitu juga untuk yang kedua. Jika menu pesanan kedua tidak sama dengan 0, maka dicetak nama menu pesanan kedua, lalu jumlah pesanannya ada berapa, kemudian harganya berapa, lalu totalnya berapa. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita akan print langsung nih, print total biayanya. Jadi ini semua total biaya dari pesanan 1 sampai ke 4 udah dicetak ya di sini dengan statement ya, statement if. Statementnya menu dipesan itu tidak boleh sama dengan 0, maka akan dikerjakan ini. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan kosong ya. Nah, sebelum itu ada lagi yang harus kita masukkan dalam percetakan struk ya, seperti perhitungan pajak, biaya pelayanan, dan diskon. Nah, kita akan buat variabel pajak dengan tipe data double, di mana pajak itu 10% dari biaya keseluruhannya. Biaya keseluruhannya dikali pajak 10%. Maka itulah dia. Pajaknya itu dikatakan 10%. Maka pajak adalah total biaya kali 10%. Misal biayanya 100.000, maka pajaknya 10.000. Double, tipe data double dengan variabel biaya pelayanan. Biaya pelayanan itu 20.000. Nah, kemudian untuk double diskon sama dengan 0. Nah, di diskon ini nanti ada kondisinya lagi. Jadi dia dibuat sama dengan 0 jika tidak memenuhi kondisinya. Nah, di sini akan kita buat struktur if, putusan if. Jika total biaya lebih dari 100.000, maka diskon sama dengan total biaya dikali 10%. Diskon itu 10%. Maka langsung di print diskonnya. Berapa diskonnya? Kemudian print pajak, print biaya pelayanan. Lalu ada namanya total akhir ya. Ini total akhir ya. Artinya biaya yang perlu dibayarkan oleh customernya, yaitu total biaya dikurang diskon ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Nah, langsung kita print total akhirnya ya. Nah, terdapat kondisi lagi. Jika pesanannya itu ada 50.000, lebih dari 50.000, maka dia akan mendapat promo minuman gratis beli 1 gratis 1 ya. Artinya dia juga harus membeli minuman di awal. Jika dia tidak memesan minuman di pesanannya pertama, maka minuman tidak akan dapat yang gratis, biarpun dia udah belanja 50.000 lebih. Tetapi jika dia tidak memesan kategori menu minuman, maka dia tidak akan dia tidak akan mendapat promo minuman ya, minuman gratis. Nah, di minuman ini kita akan buat string minuman gratis, itu stringnya kosong, karena kan kita nggak tahu nih
apa yang mau dipesan orang. Nah, kita gunakan if else if untuk mendapatkan jenis minuman gratis dari input pesanan minuman. Nah, misal dia input teh manis 1 dan total belanjanya lebih dari 50.000, maka dia akan mendapat gratis teh manis 1 lagi. Nah, yang membuat hal tersebut dapat terjadi adalah menggunakan struktur keputusan if else if, di mana jika menu pesanan pertama tidak sama dengan 0 dan menu pesanan pertama itu kategorinya minuman, maka mendapat minuman gratis. Minuman gratis berupa menu pesanannya, nama pesanannya. Seperti saya bilang tadi, misalnya dia pesan teh manis 1 dan kondisi ini terpenuhi, maka dia akan dapat promo gratis minuman 1. Dan seterusnya begitu ya, karena pesanan terdapat 4 kali pemesanan, kita juga menggunakan 4 kali ya, 4 kali, karena dia array dalam variabel menu pesanan ini ada 4 ya. Jika dia pesan minuman semua, maka dapat minuman semua. Dan ada lagi, jika minuman gratis ini hanya opsional aja sebenarnya ya, untuk memperindah aja sih tampilannya. Jika minuman gratis ini tidak kosong, maka akan terprint selamat Anda mendapat minuman gratis. Ini variabel minuman gratis. Nah, variabel minuman gratis itu dari sini, minuman gratisnya ya, bisa teh manis, bisa americano, mineral, sesuai dengan pesanan tamunya ya, customer. Nah, kita akan print. Nah, begitulah struktur dari pemrograman restoran ya. Kita akan coba jalankan ya di CMD. Nah, kita buka CMD dulu. CMD. Nah, ya, kita agak kecilkan dikit. Nah, ini saya simpan dalam folder D CD belajar, CD tugas pemrograman. Nah, udah ya, sesuai ya. Nama filenya itu yang mau kita jalankan itu main ya. Pertama kita compile dulu filenya java c main.java. Udah di compile, maka kita panggil langsung deh java. Nah, ini menandakan compile-nya berhasil ya, tidak ada error di kodenya. Jika ada error dia maka tidak akan tercompile, akan error di sini dia. Kita panggil java main. Nah, udah muncul nih daftar menu, ada makanan burger 25.000, martabak 15.000, capcay 30.000, dan seterusnya minuman. Nah, pertama kita baca dulu, silakan masukkan pesanan maksimal 4 ya. Ya, cara memasukkannya itu sebagai contoh, burger sama dengan 2 ya, saya pesan tuh martabak sama dengan 2. Nah, pesanan kedua saya mau pesan capcay sama dengan 1. Pesanan ketiga saya mau pesan Milo
sama dengan 1. Yang keempat, saya mau pesan kebab sama dengan 1. Nah, pesanannya sudah 4 ya, banyak pesanannya tuh, 4 menu juga ya. Ada martabak, capcay, milo, kebab, maksimal 4 menu dia. Nah, kita akan enter, maka akan langsung tercetak struknya. Dah, menu pesanannya martabak 2 dikali 15.000 sama dengan 30.000, capcaynya 1 30.000, milonya 1 27.000, kebabnya 1 28.000. Subtotalnya itu 115, artinya total biaya keseluruhan ya, total biaya belanjanya belum pajak. Nah, diskonnya itu 11.500, pajaknya 11.500, biaya layanan 20.000. Nah, yang kita bayarkan itu 135.000. Promo minuman gratis, beli 1 gratis 1. Nah, di sini saya mendapatkan minuman Milo ya, gratis minuman Milo karena saya memesan Milo di pesanan ini. Jika tidak memesan Milo, maka minuman gratis tidak akan didapatkan. Dan dengan total belanja 135.000, sudah lebih dari 50.000, maka statementnya terpenuhi. Terima kasih, selamat datang kembali. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.